Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Irsyad, mahasiswa PPG Perjabatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan pendekatan CRT, terciptanya lingkungan belajar aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Selamat menyaksikan. Apa itu pendekatan CRT? Pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching merupakan pendekatan pengajaran yang menggunakan kekuatan budaya siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Menurut GEI 2010, menurutnya pengajaran yang responsif secara budaya tidak hanya mengakui perbedaan budaya, tetapi sebagai sumber daya untuk belajar. Kemudian, apa tujuan pendekatan CRT? Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, dan prestasi peserta didik dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan kepercayaan budaya mereka. Selanjutnya teman-teman, pembelajaran dengan pendekatan CRT memiliki 5 langkah. Yang pertama, identitas diri peserta didik. Yang kedua, pemahaman budaya. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi. Dan yang terakhir, konstruktif transformatif. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, identitas diri peserta didik. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pemahaman budaya. Peserta didik mengonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang ketiga, berpikir kritis untuk refleksi. Peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Dan yang terakhir, konstruktif transformatif. Peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Contoh penerapan CRT dalam bahasa Indonesia. Guru menggunakan cerita rakyat dari berbagai daerah dalam pembelajaran sastra atau cerita rakyat. Guru bisa memperkenalkan cerita-cerita dari berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, guru dapat memilih cerita seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat, Danau Toba dari Sumatera Utara, atau asal-usul Batu Menangis dari Kalimantan. Dengan cara ini, siswa dapat merasa lebih terhubung dengan materi yang diajarkan karena cerita yang mereka dengar seringkali berasal dari budaya yang mereka kenal atau mereka minati. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas karakteristik pendekatan CRT. Ada 7 karakteristik pendekatan. Yang pertama, memerhatikan keragaman budaya peserta didik. Yang kedua, menghargai keragaman budaya peserta didik. Yang ketiga, mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan peserta didik. Yang keempat, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, menilai kemajuan peserta didik secara adil. Yang keenam, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketujuh, menghargai perbedaan individu peserta didik. Nah, teman-teman, selanjutnya keterikatan atau keterkaitan pendekatan CRT dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. CRT menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan identitas kulturalnya. Hal ini sejalan dengan sistem Among Ki Hajar Dewantara yang menekankan hubungan positif antara guru dan peserta didik
dengan membangun hubungan yang inklusif dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Keterikatan ini mencerminkan komitmen terhadap pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Selanjutnya, keterkaitan pendekatan CRT dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dalam mata kuliah PPDP ini, dipelajari mengenai tri pusat pendidikan, yakni mengenai pengaruh lingkungan bagi pendidikan peserta didik. Pendekatan CRT membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Pembelajaran mendorong peserta didik untuk aktif dan memahami belajar mereka dengan bermakna. Dengan demikian, CRT tidak hanya mendorong pertumbuhan akademik, tetapi juga menciptakan fondasi kokoh untuk pembelajaran student center. Selanjutnya teman-teman, keterkaitan pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Pendekatan CRT dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman karena pendekatan ini menghindari diskriminasi, stereotip, dan prasangka terhadap peserta didik yang berbeda budaya. Pendekatan ini juga mencegah terjadinya konflik, kekerasan, dan pelecehan yang berbasis budaya di dalam kelas. Selanjutnya, keterkaitan pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Pendekatan CRT dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman karena pendekatan ini memberikan rasa hormat, penghargaan, dan pengakuan terhadap keragaman budaya peserta didik. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk berpartisipasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan sesama peserta didik dan juga guru. Keterikatan selanjutnya, pendekatan CRT dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Karena pendekatan ini menyesuaikan materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan orientasi peserta didik yang berbeda budaya. Pendekatan ini juga memberdayakan peserta didik untuk mengembangkan potensi, identitas, dan keterampilan mereka sesuai dengan budaya mereka. Jadi, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Dengan demikian, pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dapat dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang inklusif dan ramah budaya, yang dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru dan siapapun yang menyaksikannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.